Halo, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus. Video kali ini saya masih melanjutkan pembahasan pada tutorial yang sebelumnya ya. Kalau pada tutorial sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana menampilkan waktu. Ya, di sini keterangan waktunya format 12 jam ya. Ini di waktu komputer saya jam 22. Di sini jam 10 ya. Ya, jadi karena ini format 12 jam, ini tampilannya ada PM ya. Nah, di video kali ini saya akan tampilkan juga kalender. Ya, di sini mulai dari hari, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Oke, bagaimana prosesnya? Silakan kembali lagi buka aplikasi Flash-nya dan buka file latihannya ya. Di sini saya masih menggunakan file yang sama, jadi layarnya pun masih sama. Saya hanya tinggal menambahkan teks di sampingnya ya, di sebelahnya. Masih menggunakan teks dinamik juga. Nah ini ya, saya rename dulu di sini waktu dan tanggal ya. Jadi waktu dan tanggal ini memang selalu berdampingan. Kalau kita mengatur di panel Windows, antara mengatur tanggal dan waktu, kemudian zona waktu juga, itu menjadi satu kesatuan ya. Itu jadi satu pengaturan ya. Nah, di sini saya akan membuat layer lagi. Ya, ini layernya untuk waktu ya. Kemudian saya buat lagi layer untuk tanggal ya, date itu ya, date ya, tanggal, bulan, tahun. Oke, kembali lagi buka panel action script-nya. Oh ya, sebelum ke action script, perhatikan di sini saya akan menduplikat ya, saya akan copy text file dinamiknya ini. Jadi biar tidak lagi membuat, saya copy. Nah, kalau sebelumnya saya pernah menunjukkan copy frame ya, karena di sini nanti scriptnya akan beda. Jadi saya akan copy objek, tetapi biar posisinya sama. Nah, ini copy biasa, Ctrl+C, kemudian letakkan pada keyframe kosong yang baru. Kita klik kanan pada area sticknya ya, kemudian pilih Paste in place. Nah, paste in place itu bisa membantu kita sama seperti copy paste frame, hanya saja di sini hanya objeknya saja ya. Ya, hanya objeknya saja yang di copy. Kalau kita copy frame, nanti beserta action scriptnya juga ikut di copy ya. Nah, ini saya akan geser dulu ke sebelah kanan. Untuk waktu saya akan geser ke kiri ya. Nah, ini saya sesuaikan dulu tampilannya. Nah, kurang lebih sekian ya. Ini untuk waktu tidak terlalu banyak mengambil space. Kita tes dulu. Ya, jadi tanggal yang di sebelah sini ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan desain kalian ya. Oke, masih di text file ya, text file untuk menampilkan kalender. Ini masih dynamic text. Kemudian instant name-nya kita kosongkan ya, karena di sini strukturnya beda, cara kerjanya beda. Jadi tidak menggunakan yang namanya instant name. Nah, instant name dikosongkan. Kemudian kita pindah ke bagian bawah ya. Nah, di bagian option. Kalau pada bagian tampilan waktu kita tidak menggunakan variabel di option, kali ini kita gunakan ya. Untuk tanggal, bulan, tahun kita gunakan variabel yang di menu option, di bagian optionnya. Nah, di sini kita tentukan variabelnya, misalnya saya membuat lihat kalender ya, itu ya. Lihat underscore
kalender ya, lihat kalender. Nah, kenapa saya pakai nama lihat kalender? Karena sebentar saya akan gunakan nama kalender juga ya, kalender, agar tidak bingung nanti ya. Jadi biar ada perbedaan. Oke, nama variabel yang saya pakai lihat underscore kalender. Nah, ini disimpan. Kalau sudah, kita ke timeline ya, di bagian layer date. Ya, saya gunakan nama date di bagian layer. Kembali ke panel action script. Nah, di sini susunan action scriptnya masih hampir-hampir mirip ya. Masih menggunakan new date juga. Ya, klik keyframe-nya. Seperti pada pembuatan objek waktu, kita siapkan dulu nama objek untuk menampilkan kalender. Ya, di sini saya membuat nama kalenderku ya. Kalenderku sama dengan, kalau sebelumnya waktuku sama dengan new date, sekarang kalenderku sama dengan new date juga ya. Cari di action script 2 kelas, core, kemudian date. Ya, ini jadi satu ya, satu kesatuan, new date. Pengaturan waktu dan kalender juga jadi satu. Auto format dulu. Oke. Kalenderku, sekarang kalenderku saya pakai nama. Kemudian enter di bawahnya. Nah, di sini kita nyatakan variabel dulu. Tetapi tidak seperti di format waktu ya. Nah, kalau untuk menampilkan waktu di sini ada var. Nah, var ini untuk menyatakan variabel yang hanya bisa menampung satu data ya. Jadi satu data saja, tidak bisa menampung banyak. Nah, untuk di kasus kalender ini kita gunakan yang namanya array. Nah, array ada di sini ya, ada dalam satu kategori juga, core ya, array. Nah, di sini new array. Kita tentukan dulu nama variabelnya. Jadi ini menyatakan variabel juga ya. Oke, array di sini dalam sebuah kalender yang harus kita tampilkan yang pertama adalah hari ya. Nah, hari kita masukkan nama hari ya, hari. Nah, hari ini sebagai variabel. Kemudian sama dengan new array. Ya, seperti itu. Nah, bedanya di mana? Jadi array ini multidimensi ya, artinya bisa menampung data yang lebih dari satu, tetapi masih dalam satu tipe yang sama ya. Jadi kalau di bagian waktu hanya satu data ya, jam, kemudian menit beda, detik beda. Nah, kalau untuk kalender di sini datanya banyak ya, lebih dari satu, tetapi masih dalam satu variabel. Oke, perhatikan untuk hari. Nah, kita buat dulu database-nya ya. Anggap di sini kita membuat database. Ya, hitungan dari minggu ya. Kalau di action script ini nanti kita akan menggunakan yang namanya, ini di kategori date ya. Buka dulu di methodnya biar tahu. Nah, untuk hari nanti kita akan pakai get day. Kalau sebelumnya di tampilan waktu itu ada get hours, get minutes, kemudian get second. Nah, di sini nanti kita ambil get day. Perhatikan pada action script get day. Nah, ketika kita tunjuk, nah di sana ada 0 sama dengan sun, 1 sama dengan mon. Sun itu artinya Sunday. Ya, mon itu artinya Monday. Ya, artinya hitungan 0 itu dimulai dari hari Minggu ya. Nah, jadi action script ini sudah menunjukkan bahwa untuk menyusun nama hari itu dimulai dari minggu ya. Karena nanti ketika mengambil informasi hari itu yang diperoleh adalah angka. Nah, angka itu nanti akan dicocokkan berdasarkan urutan data yang kita buat sekarang ini. Oke, di sini kita buat nama hari dengan tanda petik 2 ya. Ya, seperti itu. Kemudian nama hari yang pertama adalah minggu.
harus minggu ya. Kita ikuti ketentuan dari action script-nya ya. Kemudian setelah diapit tanda petik 2, kemudian koma. Ya, koma, lalu hari berikutnya. Ini saya copy ya. Nah, berikutnya adalah Senin. Kemudian berikutnya Selasa. Dan seterusnya sampai hari Sabtu ya. Ya, formatnya seperti ini ya. Ini akan saya percepat ya. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi urutkan nama-nama hari dengan format seperti ini ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Untuk hari terakhir tidak perlu lagi ada koma. Oke, format nama hari diapit tanda petik 2. Setelah itu koma. Hari berikutnya apit tanda petik 2. Oke, sampai di sini saya harap paham ya. Jadi kita di sini menentukan dulu datanya. Oke, di sini klik auto format ya. Nah, kita satu-satu dulu ya. Dari hari dulu. Kita coba tampilkan hari. Nah, enter lagi di bawahnya, sama seperti di tampilan waktu. Ya. Bagian terakhir adalah perintah untuk menampilkan. Nah, saya jeda spasi lagi biar ada pembeda ya. Di sini kita kembali ke bagian propertiesnya ya. Lihat nama variabel yang sudah ditentukan di awal ya. Nama variabel untuk objek teks dinamiknya ya. Ya, di sini saya menggunakan lihat underscore kalender. Ya, bukan lagi instance name ya. Nah, ini lihat kalender. Oke. Kembali ke panel action. Ketikkan lihat kalender. Nanti silakan sesuaikan dengan nama variabel yang kalian buat di sana ya. Lihat kalender sama dengan, ya artinya nanti di sini yang akan menampilkan. Kita tampilkan dulu nama hari ya. Nah, dari kalenderku ini ya, dari objek yang bernama kalenderku ini, kita request dulu ya. Kita ambil dulu datanya ya. Data berdasarkan yang di komputer kita sekarang hari apa. Nanti data itu akan dicocokkan dengan array yang kita buat ini. Nah, di sini masukkan nama variabel hari ini ya. Hari. Karena yang ditampilkan adalah hari. Kemudian di sini masukkan kurung kotak ya. Nah, kurung kotak. Ya, ini artinya untuk mengambil data di array. Masukkan nama kalenderku ya untuk objek date ini, objek kalendernya ini. Kalenderku. Kemudian di sini kita perintahkan untuk mengambil informasi dari komputer ya, dari komputer kita. Informasi hari ya. Di sini adalah get day. Ya. Double klik get day. Ya. Kemudian kurung kotak tutup. Nah, di sini nanti akan menyesuaikan ya. Perintahnya mengambil data atau mengambil informasi dari komputer kita. Ini hari apa? Nah, yang masuk itu adalah berupa angka. Kemudian nanti dicocokkan dengan variabel hari ya, yang tersimpan dalam objek kalenderku ini. Ya, makanya formatnya seperti ini. Nah, kita tampilkan dulu ya. Klik auto format. Oke. Kemudian save dan test movie. Oke ya. Jumat. Nah, berarti sudah mau ya di sini hari Jumat. Sekarang hari Jumat. Oke, free day. Oke. Hari sudah beres. Selanjutnya kita tampilkan
tanggal ya, biasanya setelah hari tanggal. Nah, karena tanggal ini berupa angka, jadi tidak perlu lagi membuatkan data seperti ini. Ya, karena ini berupa angka. Yang diperoleh adalah angka, yang ditampilkan angka. Nah, kita sambung lagi ya. Formatnya masih sama seperti di format tampilan waktu. Di sini kita menambahkan tanda plus, kemudian separator plus lagi. Tetapi tidak berisi titik 2 ya. Nah, di sini setelah kurung kotak tutup, plus, kemudian separator, tanda petik 2, kemudian plus lagi. Oke, di sini biasanya penulisan kalender itu hari, koma ya. Nah, kita masukkan koma, lalu spasi. Nah, setelah itu, setelah tanda plus yang kedua ini ya, nah ini, kita ambil perintah untuk menampilkan yang namanya ini ya. Nah, get date ya, tanggal. Nah, jadi sekarang kita gunakan nama kalenderku lagi ya, kalenderku lagi. Jadi tidak perlu mengambil variabel di hari ya. Nah, kalenderku, pilih get date. Nah, ini perintahnya untuk mengambil informasi tanggal. Auto format lagi. Sekarang kita coba dulu. Tes movie. Oke. Tanggal sudah muncul ya. Sekarang tanggal 19. Nah, oke. Tepat sama ya. Jumat, 19. Nah, ini format koma spasi. Jadi itu tadi saya isi koma spasi. Kalau tidak isi koma atau hanya spasi saja ya, nanti hasilnya ya seperti apa, kita coba dulu. Nah, itu jadi ya mepet jadinya ya. Nah, untuk format kita yang menentukan. Oops, sorry ya. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya di sini sambung ya. Hati-hati, di sini ada tanda titik koma. Nanti nyambungnya jangan setelah titik koma. Ya, sebelum titik koma ya, sebelum titik koma. Setelah tanggal, bulan ya. Nah, untuk bulan karena ini sama dengan hari, yaitu berupa nama ya. Nah, bukan angka. Jadi kita buatkan lagi seperti ini, seperti hari. Nah, variabel di sini bulan ya. Saya buat variabelnya bulan. Sama dengan new array lagi. Ya, di dalam kurungnya sama seperti ini formatnya. Hanya saja di sini nama bulan dari Januari sampai Desember. Nanti yang kita gunakan adalah, nah ini perhatikan di metodenya get month ya, get month. Nah, perhatikan di get month sama dengan get day. Itu 0 sama dengan Jan, artinya Januari. Kemudian 1 sama dengan Feb, yang artinya Februari, dan seterusnya. Jadi urutannya ya sudah pasti dari Januari ya. Oke, untuk mempercepat, di sini saya akan copy formatnya ya. Nah, di sini sama, hanya saja di sini Januari. Kemudian ini dalam bahasa Indonesia Februari pakai P ya. Februari, kemudian Maret, dan seterusnya sampai Desember. Oke. Di sini saya akan percepat lagi. Oke, untuk data nama bulan sudah selesai. Nah, jadi arraynya sama ya. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Ya, pastikan genap 12 ya. 12 bulan. Jangan ada yang lebih.
Oke, klik auto format. Nah, selanjutnya setelah data bulan ada, kita perintahkan untuk mengambil informasi bulan apa yang ada di komputer ya, bulan apa yang sekarang aktif. Oke, di sini masukkan lagi separatornya. Plus, tanda petik 2 kemudian plus. Kali ini hanya spasi saja ya, tidak perlu isi koma lagi. Ya, cukup spasi saja. Kemudian di sini formatnya sama seperti hari ya, karena di sini ada data menggunakan variabel ya dari array. Jadi gunakan atau masukkan variabel bulan dulu. Setelah itu baru tanda kurung kotak kalenderku. Ya, formatnya masih sama seperti ini. Bulan kurung kotak kalenderku. Nah, di sini perintahnya adalah get month ya, get month. Ya, untuk mengambil informasi bulan keberapa yang sedang berjalan di komputer. Kemudian kurung kotak tutup. Oke, klik auto format dan test movie. Oke, tepat ya. Jumat 19 Februari. Dan selanjutnya yang terakhir, ini separatornya masih sama juga. Ya, sebelum tanda titik koma ya. Di sini karena menampilkan tahun itu adalah angka, jadi sama seperti menampilkan tanggal ya. Masukkan lagi kalenderku. Nah, di sini perintah untuk mengambil informasi tahun yaitu get full year. Nah, oke, klik auto format. Ya, simpan lalu tes movie lagi. Nah, ini sudah mau tampil ya. Cuma ini masih kepotong. Ya, caranya kita atur lagi. Ini perlu digeser dulu. Ya, kemudian ini diperlebar lagi. Ini saya atur lagi sekian ya. Oke, save test movie. Ya, sudah ya. Jumat 19 Februari 2021. Ya, tepat hari ini ya, saat video ini direkam. Kemudian ini menunjukkan jam 10.26. Ya, setengah 11 ini. Oke, silahkan dicoba pada project masing-masing. Semoga semua bisa ya, tanpa ada kesalahan.